Halo, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki pertemuan kelima mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik. Sebelum masuk ke dalam pertemuan kelima, saya sudah memeriksa sedikit tugas kalian. Terima kasih sudah mengerjakan, dan untuk tugas kelompok juga sudah saya periksa ya. Nah, itu yang tidak mengumpulkan kenapa ya? Apa tidak aktif di WA group atau kenapa ya? Ada beberapa orang yang tidak mengumpulkan. Sayang sekali. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik. Kita masuk ke slide pertama. Nah, teori akuntansi sektor publik. Teori perlu didukung oleh berbagai riset yang hipotesanya diuji kebenarannya. Jadi, seiring perkembangan zaman, perlu dipertanyakan apakah memang sudah ada teori mengenai akuntansi sektor publik, karena kan standar keuangannya aja yang berlaku untuk umum ya, tidak dikhususkan untuk sektor publik. Nah, saat kita ingin membuat teori, teori itu pada dasarnya harus mempunyai sifat tiga ini, yaitu dapat menjelaskan, dapat memprediksi, dan dapat mengontrol fenomena yang terjadi. Yang pertama adalah teori itu dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Kenapa fenomena itu terjadi? Fenomena itu apa ya? Kejadian ya. Kejadian transaksi tersebut dapat terjadi. Nah, teori harus dapat menjelaskan itu. Nah, kemudian teori itu juga harus dapat memprediksi konsekuensi dari fenomena itu ya. Kenapa, apa akibatnya? Nah, itu harus bisa diprediksi ke depannya. Jadi dengan kita memprediksi, maka kita sudah siap-siap ya, mempersiapkan atas apa yang akan terjadi. Nah, yang ketiga adalah mampu mengontrol fenomena itu. Nah, karena kita sudah bisa memprediksi, maka otomatis kita dapat mempersiapkan apa yang harus kita lakukan sehingga itu terkontrol. Terkontrol. Jadi fenomena itu masih dalam jangkauan kita ya, masih. Nah, fenomena ini adalah kejadian transaksi. Karena yang membuat berat akuntansi sektor publik ini adalah banyak stakeholder ya yang terlibat, apalagi bila disangkutkan dengan politik. Jadi kalau swasta kan, bisnis kan enak kan, sudah jelas ada pemiliknya, bertanggung jawabnya juga jelas ya, tidak berbelit-belit. Sementara akuntansi sektor publik ini standarnya ketat, fleksibel ya, seperti yang sudah kita bahas ya, fleksibilitasnya kecil ya, tidak terlalu fleksibel, ibaratnya kaku. Jadi apabila kita ingin membuat teori akuntansi sektor publik, maka harus mencakup tiga hal tersebut. Namun sampai saat ini belum ada teori mengenai akuntansi sektor publik yang benar-benar khusus untuk akuntansi sektor publik. Jadi masih mengadopsi dari akuntansi keuangan pada umumnya yang berlaku umum. Oke, kemudian slide 2, tujuan mempelajari teori akuntansi untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik saat ini, memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Nah, tentu saja kalau kita mempelajari teori akuntansi, tentu tujuannya adalah untuk memperbaiki dan juga mau memilih mana yang mau dipakai. Itu tujuan kita mempelajari teori akuntansi. Di sisi lain juga agar laporan yang kita buat itu bersifat continuous ya, nggak setiap ganti pimpinan ntar ganti lagi. Nah, tidak seperti itu.
Kemudian pengembangan TASP. TASP ini teknik akuntansi sektor publik ya, sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi. Tetap aja induknya pada ilmu akuntansi pada umumnya. Pengembangan TASP dilakukan untuk memperbaiki praktik saat ini dalam upaya meningkatkan kualitas laporan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan reliable. Nah, ini ditunggu nih kalian nih kalau mau membuat penelitian mengenai akuntansi sektor publik ya. Misalnya kalian PKL di BUM, bukan BUM ya, praktik di pemerintahan, boleh di kelurahan, kecamatan. Nah, kalian lihat sisi akuntansinya seperti apa ya, nanti diperbandingkan dengan teori yang kalian dapat di bangku kuliah ya, atau teori-teori yang kalian dapatkan dari buku atau penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kemudian hambatan akuntansi sektor publik dalam menghasilkan laporan keuangan, objektivitas. Nah, ini adalah kendala paling utama. Nah, kendala-kendala di bawahnya itu karena ada masalah kendala utama, yaitu objektivitas. Objektivitas ini kenapa terjadi? Yaitu karena kan yang kita sudah baca di awal, pelajari di awal kan, banyak yang mempengaruhi akuntansi sektor publik ya. Seperti tadi kan, inflasi, kedaerahan ya kan, kemudian politik. Nah, jadi objektivitasnya nggak bisa sama, banyak yang harus dipertimbangkan saat ingin membuat laporan akuntansi sektor publik. Banyak terjadi benturan. Jadi benturan antara pemegang saham ya, yang terlibat dalam proses anggaran akuntansi sektor publik kan di situ ada PNS-nya, kemudian ada pejabat politiknya ya kan, belum ada pihak ketiga yang dari tendernya. Nah, di situ banyak benturan-benturan saat akan membuat laporan keuangan. Entah ada perbedaan penentuan akun ya. Jadi banyak sekali. Nah, karena yang pertama itu akhirnya menghasilkan hambatan tepat waktu, sangat sulit ya, karena banyak syaratnya yang harus dipenuhi. Seperti yang sudah di awal lagi ya, akuntansi sektor publik tuh fleksibilitasnya kecil, ibaratnya saklek ya. Nah, untuk memenuhinya itu untuk membuat tepat waktu sangat sulit. Di sektor swasta aja kan tepat waktu itu agak sulit ya, seperti misalnya banyak tagih-tagihan yang jatuh temponya di maksudnya biaya bulan ini, buktinya baru diperoleh di bulan berikutnya ya, seperti misalnya rekening telepon, rekening listrik kan itu biaya bulan ini baru dibayar atau kwitansinya kita peroleh di bulan berikutnya. Nah, jadi untuk menghasilkan tepat waktu itu agak sulit ya, selain benturan-benturan di objektivitas. Demikian juga konsistensinya ya. Misalnya aturan yang kita pakai pada periode ini belum tentu bisa kita pakai pada periode berikutnya, yaitu karena ada benturan-benturan di objektivitas antara pemegang pemangku kepentingan dalam realisasi anggaran. Ya, seperti kita lihat ya, kenapa proyek-proyek itu sampai ada yang mangkrak kan, aneh kan ya, proyek bisa mangkrak ya, padahal budgetnya sudah keluar tapi habisnya kemana, laporannya kemana. Nah, kalau kita memang belum terlibat langsung ya, akan sulit membayangkannya ya. Saya juga sulit membayangkannya, padahal kan ketahuan tuh keluar masuk uang ya, tapi kenapa bisa terjadi hal tersebut. Nah, untuk kalian nih semester berikutnya bisa membuat PKL di akuntansi sektor publik. Kemudian ekonomis dalam penyajian laporan. Nah, ini juga kalau saat kita membuat laporan kan harus biaya serendah mungkin ya. Nah, karena tadi fleksibilitasnya kecil ya, syarat-syarat realisasi biasanya berat kan. Kwitansi harus asli, kwitansi harus ada stempelnya, kwitansi harus ada materainya, dan lain-lain. Faktur pajak salah sedikit harus
ulang. Karena fleksibilitasnya kecil, akhirnya standar-standarnya harus dipenuhi ya. Akhirnya membutuhkan biaya lagi ya untuk memperoleh bukti-bukti tersebut. Kemudian juga apalagi yang perjalanan, biasanya yang sudah-sudah sih, kalau kita bicara dengan pegawai daerah, realisasi perjalanan dinas itu juga cukup cukup sulit ya, karena naik taksi harus ada bonnya, naik angkot harus ada bonnya ya, semua harus ada bukti hitam di atas putih. Kemudian daya banding itu membandingkan antara satu periode dengan periode yang lainnya. Ya karena objektivitasnya sudah terbentur, tepat waktu, konsistensinya nggak ada, maka daya bandingnya juga tidak bisa dibandingkan antara proyek satu dengan proyek yang lain. Misalnya sama-sama misalnya ada barang yang sama dalam proyek ini dan proyek satunya, itu tidak bisa dibandingkan. Nah, jadi hambatannya adalah kita tidak bisa membuat perbandingan walaupun proyeknya sama, tapi anggarannya berbeda. Materialitas ini maksudnya adalah laporan tersebut dapat dibuat untuk mengambil suatu keputusan. Nah, jadi materialitas ya, ada nilainya. Jadi kalau laporan tersebut tidak dibuat atau anggaran tersebut hilang, maka tidak bisa mengambil keputusan. Oke, untuk teori lengkapnya nanti saya ada sebuah artikel yang bisa kalian baca ya. Selanjutnya adalah standar akuntansi sektor publik. Nah, ini standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tentu saja tujuannya kita membuat standar apa? Supaya kita bisa diperbandingkan, supaya ada tolak ukurnya ya. Jadi standarnya, misalnya standarnya nilainya 8 ya. Kalau kita nilainya 6, berarti kita di bawah standar. Kalau kita nilainya 9, berarti kita di atas standar, sudah melewati standar. Kalau kita nilainya pas ya berarti sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi itu dalam laporan akuntansi sektor publik harus menetapkan standar ya. Misalnya standar serapan anggaran bulan berapa resapannya harus sekian persen. Nah, itu harus ada standarnya. Dari mana standarnya, Pak? Ya, tentu saja standarnya dari anggaran-anggaran sebelumnya. Kan ini hanya biasanya proyek yang berulang-berulang ya. Cuman mungkin lokasinya berbeda, apalagi kalau anggaran belanja ya. Anggaran belanja daerah kan biasanya itu-itu aja ya, perawatan jalan, pembangunan jalan, gaji dan lain sebagainya. Jadi standar itu diperlukan agar kita dapat melihat perbandingan ya, tahu perkembangannya. Oke, di sini ada penjelasannya 1 2 3 4. Kemudian standar menjadi overload ya, karena banyaknya anggaran, standarnya juga menjadi terlalu banyak, yaitu seperti yang tadi, hambatan dalam membuat laporan keuangan. Karena standarnya tinggi, akhirnya terlalu rumit, terlalu banyak bukti yang harus dilampirkan, itu menjadi rumit dan juga subjektivitasnya tinggi, nggak tegas ya, tergantung siapa yang membuat realisasinya. Biasanya antara si A dan si B mungkin akan berbeda. Kemudian general purpose standar, general tujuan umum, sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna ya, karena penggunanya juga di sini ada golongan ya. Kalau di swasta kan jelas ya, antara manajer, staf. Nah, di sini dalam akuntansi sektor publik beda ya, pejabat mana, pejabat yang kalau di anggaran sudah ada tempat becek, ada tempat kering. Nah, akhirnya tujuan umumnya, standar tujuan umum gagal diterapkan karena ada perlakuan khusus. Kemudian kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara entitas publik dan entitas non publik, laporan keuangan tahunan dan interim, organisasi besar dan kecil, laporan keuangan auditan dan non auditan. Karena kurang spesifik ya, karena seperti kita lihat dalam pembuatan banyak undang-undang yang
bias ya, undang-undang apa tuh namanya kalau bias, yang penafsirannya bisa berbeda. Nah, sama juga dalam laporan sektor publik. Kemudian nomor 6, pengungkapan yang berlebihan dan atau pengukuran yang terlalu kompleks. Ini semua berkaitan karena yaitu standarnya terlalu tinggi dalam akuntansi sektor publik ya. Sehingga banyak juga proyek-proyek yang tertunda ya, seperti dana-dana desa itu tertunda karena memang syarat untuk pencairannya agak ketat ya, susah sekali. Dana lampir-lampirannya harus akurat, syarat-syaratnya harus akurat ya. Itu sangat susah sekali dalam pencairan anggaran. Seperti saya misalnya sama dosen nih membuat pengabdian masyarakat di kelurahan, nah lurahnya sampai bilang dananya ada Pak, cuman untuk pencairannya syarat-syaratnya sangat-sangat ketat, sangat-sangat sulit. Kemudian, nah ini adalah teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh akuntansi sektor publik ya, pembuatan anggaran, kas, komitmen, akrual dan dana. Jadi memang pasti rata-rata mengadopsi dari akuntansi keuangan. Nah, seperti balik lagi perbedaannya adalah di saat realisasi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akuntansi keuangan mungkin lebih fleksibel ya, karena di situ pimpinannya hanya satu ya. Kalau dalam akuntansi sektor publik seperti tadi, kepentingan yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat itu sangat sangat banyak. Menurut teknik akuntansi tersebut tak bersifat mutuali, artinya penggunaan satu teknik tak berarti menolak penggunaan teknik lain. Nah, di sini akuntansi akrual tahu ya, akuntansi akrual berarti cash basis ya, akrual itu. Oke, selanjutnya sudah masuk latihan soal. Tipe pengendalian manajemen adalah, nah ini nggak ada di slide nih ya. Tipe pengendalian manajemen adalah, nah nanti saya kasih materinya nih. Manajemen, berarti manajemen apa sih tugasnya manajemen? Pengendalian manajemen, perencanaan dan organisasi, pengendalian kerja dan penilaian, expense center, pengendalian kinerja dan biasanya manajemen itu melakukan bisa memprediksi ya, itu preventif dan operasional. Biasanya kalau perencanaan dan organisasi itu top manajemen ya. Jadi yang nomor satu ini adalah preventif dan operasional, pencegahan dan operasionalnya. Pusat pertanggungjawaban yang prestasinya manajer berdasarkan biaya, ya sudah pasti biaya, cost expense. Nah, berarti C, expense center. 3, setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama persiapan anggaran, pembuatan ini anggaran ada 2, pimpinan pucat, selama pimpinan pucak, selama manajer pusat pertanggungjawaban, selama pembuatan. Ini selama masa anggaran. Jadi setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Jadi selalu terkontrol ya, selama masa anggaran harus menunjukkan laporan tersebut. Tujuan utama perencanaan strategik untuk meningkatkan komunikasi antar manajer puncak, untuk meningkatkan komunikasi antara manajer operasional dengan manajer marketing puncak dengan manajer bawahnya. 5, alasan apa suatu organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan untuk melihat struktur organisasi. Alasan apa suatu organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen? Dikendalikan untuk apa? Untuk melihat kualitas, untuk melihat volume penjualan. Nah, ini seperti yang kita lihat, pilihlah jawaban yang paling panjang. Karena percuma nulis panjang-panjang kalau nggak dipilih ya. Paling panjang D, untuk memberikan jaminan dilaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien ya. Jadi jawabannya D. Jadi nomor 5 jawabannya D ya. Coba balik ke nomor 4. Tujuan utama perencanaan strategik ya. Perencanaan strategik berarti untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dan manajer di bawahnya. Oke, itulah slide pertemuan kelima. Semoga bisa dibayangkan walaupun agak sulit ya. Agak sulit karena jarang sekali yang
terlibat di dalam akuntansi sektor publik ini ya, seperti yang jelaskan ada, belum ada teorinya yang secara baku dapat menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik, karena ini akuntansi sektor publik biasanya bersifat internal ya, masing-masing daerah mungkin standarnya sama, cuman perlakuannya agak berbeda. Oke, nanti ya saya akan berikan artikel, bisa dibaca walaupun agak panjang ya. Ini merupakan artikel karya ilmiah ya. Jadi penulisnya sudah praktek ya. Mungkin kalian tertarik untuk membuat TA ya, atau ini S1 ya, skripsi di akuntansi sektor publik. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video saya. Sampai ketemu di lain kesempatan.